Ini applicable banget, mungkin saya nggak tahu apakah dia sedang mengalami atau seperti apa, tapi saya bacakan pertanyaannya. Di dalam Alkitab jelas bahwa kalau pasangan berselingkuh, berbuat zina, bisa diceraikan. Tetapi sebenarnya kan Tuhan tidak menginginkan perceraian. Tapi kalau pasangan kita terus-menerus selingkuh dan tidak berubah, kita yang mau memaafkan lama-lama kan juga capek dan sakit hati sendiri, pendeta. Saya masih ingin mempertahankan pernikahan karena ini kudus. Tetapi kalau begini ceritanya, apa yang harus saya lakukan, pendeta? Silakan, pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini adalah suatu realita rumah tangga zaman sekarang ini banyak yang menjadi korban perceraian oleh karena banyak faktor. Dream couples yang dipuja-puja, yang katanya adalah uh, pasangan ideal sekalipun, orang bisa terkejut ketika diumumkan sudah bercerai atau sudah gugat cerai dan lain sebagainya. Bagaimana di dalam rumah tangga umat-umat Tuhan? Apa pedomannya? Kita baca dulu di dalam Matius pasal yang ke-19. Matius pasal yang ke-19 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Matius 19 ayat yang ketiga saya bacakan, nanti kami baca bergantian. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istri dengan alasan apa saja? Ayat 4, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ayat 8, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Terima kasih untuk bacaan yang sudah disampaikan. Pertanyaan dari orang-orang Farisi adalah apakah diperbolehkan orang menceraikan istri dengan alasan apa saja, apa saja. Tapi Yesus katakan sejak semula. Coba kita lihat di ayat yang keempat. Tidakkah kamu baca Ia yang menciptakan manusia sejak semula? Jadi kata sejak semula ini merupakan sebuah patokan. Lalu kemudian di ayat yang ke-8, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula. Jadi kata sejak semula ini merupakan kata kunci. Disebutkan dua kali, di ayat yang keempat maupun di ayat yang ke-8. Sejak semula tidaklah demikian. Pertanyaannya, apakah boleh menceraikan dengan alasan apa saja? Lalu Yesus katakan, sejak semula tidak ada itu perceraian. Lalu Yesus lanjutkan, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi menurut ayat ini tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Karena di dalam perzinahan ada pengkhianatan, ketidaksetiaan terhadap janji pernikahan, bahwa kedua-duanya akan setia kepada satu sama lain. Perzinahan sama dengan memutuskan hubungan dari pernikahan itu sendiri, karena dia telah berubah setia. Dalam hal itu, Tuhan Yesus katakan, boleh, bukan harus.
beda boleh dan harus. Jadi boleh itu artinya ini sudah merupakan langkah terakhir. Bukan langsung dilakukan, tapi itulah langkah terakhir. Makanya dikatakan boleh. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau terus-menerus berzina? Dari pertanyaan ini saya tidak mau menduga-duga terus-menerus itu sudah berapa kali, sudah berapa lama. Lalu pertanyaan ini juga mengatakan kita yang mau memaafkan lama-lama kan juga capek. Saya juga tidak tahu dari pertanyaan ini sudah berapa kali memaafkan, sudah berapa lama memaafkan, bagaimana memaafkannya sampai sudah sangat capek dan sakit hati sendiri. Perhatikanlah bahwa di dalam Alkitab hubungan antara Kristus dan jemaatnya diibaratkan dengan hubungan suami dan istri. Bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya? Apakah jemaatnya itu selalu setia? Jemaatnya tidak selalu setia. Jemaat yang pertama-tama yang keluar dari Mesir, mereka tidak setia kepada Tuhan. Berulang-ulang, tidak kapok-kapoknya mereka, sekalipun sudah melalui hukuman, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Nanti kemudian baru Tuhan menolak mereka secara satu bangsa. Mereka bukan lagi bangsa kesayangan Tuhan. Dalam perjanjian baru sudah digantikan dengan bangsa yang rohani. Siapa saja. Nah, dengan demikian Tuhan juga memberikan teladan kesabaran. Tidak serta-merta langsung menceraikan, tetapi ia memberikan kesempatan. Dalam hal ini, tentu yang menanyakan pertanyaan ini lebih mengetahui konteksnya. Kalau memang tidak ada lagi jalan yang lain, tidak ada lagi kesempatan untuk memaafkan dan kesempatan untuk berubah. Kalau memang dengan terang-terangan pasangan itu menyatakan, saya tidak mau lagi dengan kamu, dan dia mewujudkannya dengan melakukan perzinahan yang terus-menerus, dan dia menyatakan tidak mau lagi, maka disitulah berlaku ayat yang Yesus katakan, kecuali karena zina. Disitulah boleh dengan sangat menyesal, boleh menceraikan. Tetapi langkah-langkah awal, biarlah kita mengikuti teladan Yesus yang sabar terhadap umat-umatnya. Berapa kali kita di dalam doa kita selalu, Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Ampunilah kesalahan kami. Kita sudah jauh dari Tuhan, kita datang lagi kepadanya, dia menerima kita. Berapa kali itu terjadi? Dengan memikirkan semuanya itu, bagaimana Tuhan mengasihi kita. Saat itulah kita berpikir, akankah saya menceraikan? Karena sudah terang-terangan ia berzina. Dan dengan terang-terangan, ia sudah menyatakan tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahan yang kudus itu. Dan tindakan perzinahannya dilakukan sebagai tanda bahwa ia tidak lagi menghormati ikatan kasih yang dikukuhkan di dalam pernikahan yang kudus. Apa boleh buat? Walaupun itu bukan yang ideal, tetapi boleh, kata Alkitab. Kalau memang itu jelas dan nyata. Jangan menggunakan itu sebagai kesempatan untuk menceraikan. Kebetulan. Untung dia berzina. Jadi saya bisa menceraikan. Jangan digunakan itu lain lagi ceritanya.
semua dilakukan dengan hati yang hancur, bukan dengan sebuah sukacita. Terima kasih.